Prosedur pembuatan. Pertama, pembuatan kulit dimsum. Siapkan bahan kulit dimsum, yaitu tepung terigu dan air. Campurkan bahan, lalu uleni sampai kalis. Giling adonan sampai tipis. Cetak adonan dengan ukuran sesuai dengan keinginan. Kulit dimsum telah siap. Kedua, pembuatan isian dimsum. Siapkan bahan isian dimsum, yaitu pisang, tepung tapioka, gula, dan garam. Haluskan pisang. Tambahkan gula pasir, lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan garam, lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan tepung tapioka, lalu aduk sampai tercampur rata. Ketiga, pengisian kulit dimsum dan pengukusan. Masukkan isian ke kulit dimsum, lalu dilipat. Lakukan langkah ini sampai isian habis. Lalu kukus dimsum sampai matang. Tambahkan topping keju dan meses, dimsum siap disajikan. Prinsip pertama yaitu dilakukan analisis bahaya pada tiap tahapan prosedur pembuatan dimnion, dimulai dari penerimaan bahan hingga distribusi produk dimnion. Didapatkan sebanyak 7 prosedur yang kami identifikasi memiliki signifikansi bahaya, yaitu pada penerimaan telur, penerimaan air, pemasakan air, pembentukan adonan dan kulit, pengisian kulit dimsum dengan isian dimsum, pengukusan, serta distribusi. Setelah kami analisis, tahapan yang termasuk ke dalam CCP yaitu diantaranya yang pertama adalah penerimaan telur, lalu yang kedua adalah penerimaan air, karena penggunaan air yang kurang tepat dapat menimbulkan bahaya di tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah pemasakan air, karena suhu pemasakan perlu diperhatikan untuk membunuh bakteri patogen. Yang keempat yaitu pengukusan, karena waktu dan suhu pengukusan perlu diperhatikan untuk menghindari kerentanan kontaminasi. Dan yang terakhir adalah distribusi, karena proses penyajian rentan terhadap timbulnya bakteri pada makanan. Selanjutnya terkait dengan validasi CCP, yang pertama adalah pada tahap penerimaan telur, bahwa pada penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 16 April sampai 7 Mei 2012 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan di Laboratorium Fisiologi dan Biokimia di FPP Undip Semarang, telah dibuktikan bahwa pasteurisasi telur dengan suhu 65,5 derajat Celcius selama 3 menit mampu menurunkan jumlah mikroba. Yang kedua terkait dengan pemasakan air, bakteri E. coli diketahui dapat tumbuh pada suhu 77 sampai dengan 44 derajat Celcius dan tumbuh lebih optimal pada suhu 37 derajat Celcius dengan pH optimum adalah 7 sampai 7,5. Lalu selanjutnya terkait pengukusan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhu dan waktu pengukusan yang digunakan, maka semakin banyak bakteri yang bisa terbunuh. Lalu yang keempat adalah terkait distribusi, hygiene dan sanitasi, baik dari penjamah makanan maupun lingkungan itu sendiri, memiliki hubungan yang signifikan terhadap kontaminasi E. coli. Penetapan batas kritis. Tahap pertama adalah pada tahap penerimaan telur. Bahaya yang ada pada tahap ini antaranya adalah cemaran Salmonella, E. coli, dan S. aureus. Ini adalah tahap perebusan air. Bahaya yang ada adalah bahaya cemaran bakteri coliform dan Salmonella. Tahap pengukusan. Bahaya yang dapat terjadi adalah adanya cemaran bakteri. Distribusi. Bahaya yang dapat terjadi adalah cemaran bakteri. Selanjutnya adalah prosedur penentuan monitoring, yaitu ada 4 tahap sesuai dengan batas kritis yang sudah ditentukan.